Hari pembacaan vonis akhirnya tiba. Meski Imani tidak hadir di ruang sidang, ibunya memutuskan untuk datang langsung. Sejak pagi, rumah dipenuhi ketegangan. Imani duduk di sofa, memeluk bantal kesayangannya, sementara Bularas menemaninya agar tidak terlalu cemas. Jam-jam terasa berjalan lambat. Di luar jendela, langit Bandung mendung, hujan gerimis turun seakan ikut menahan napas. Hingga akhirnya, pintu rumah terbuka. Ibunya masuk dengan mata berkaca-kaca. Imani berlari menghampiri, bertanya dengan suara nyaris berbisik. "Ma, gimana hasilnya?" Sang ibu memeluknya erat, lalu berkata dengan suara bergetar, "Asra dinyatakan bersalah. Dia akan dipenjara lama. Dia tidak bisa lagi menyakitimu atau anak-anak lain." Air mata mengalir di pipi Imani. Ada rasa lega yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, seperti beban berat di dadanya perlahan terangkat. Malam itu, mereka menyalakan lilin kecil di meja makan. Sang ibu berkata, "Ini untuk keberanianmu, Imani. Karena kamu bersuara, keadilan bisa datang. Karena kamu bersuara, anak-anak lain bisa selamat." Malam yang biasanya penuh sunyi kini berubah menjadi momen penuh harapan. Rumah itu, yang pernah menjadi tempat ketakutan, kini dipenuhi cahaya kecil dari lilin, simbol keberanian seorang gadis kecil. Beberapa bulan setelah vonis dijatuhkan, hidup Imani dan ibunya perlahan mulai menemukan kedamaian baru. Meski luka itu tidak bisa hilang begitu saja, waktu dan kasih sayang mulai menyembuhkan. Rumah yang dulu sunyi kini dipenuhi tawa kecil, pelukan hangat, dan janji bahwa tidak akan ada lagi rahasia yang disimpan dalam ketakutan. Suatu pagi cerah di Bandung, Imani duduk di teras rumah sambil menulis di buku catatannya. Angin sepo-sepo membawa aroma bunga Kamboja dari halaman. Ia menulis tentang perjalanannya, tentang rasa takut, keberanian, dan harapan. Di halaman terakhir, ia menuliskan sebuah kalimat besar, "Aku bukan korban. Aku penyintas. Suaraku bisa menyelamatkan banyak hati kecil lainnya." Di sekolah, guru-guru mulai mengajaknya berbagi. Pada acara Hari Keberanian, Imani maju ke depan kelas. Suaranya bergetar, tapi matanya penuh cahaya. "Dulu aku takut. Aku kira tidak ada yang akan percaya padaku. Tapi ternyata selalu ada orang yang mau mendengar. Jadi, kalau kalian merasa ada yang salah, jangan diam. Bicara. Suara kalian berharga." Ruangan yang tadinya riuh mendadak hening. Lalu tepuk tangan bergema. Beberapa teman menghampiri setelah itu, berkata, "Imani, kamu membuatku berani." Malamnya, ibunya menyiapkan sebuah kotak kayu baru. Bukan kotak penuh rahasia gelap, tapi berisi tulisan-tulisan Imani, gambar kecil, dan catatan penuh mimpi. "Kotak ini bukan lagi tempat ketakutan, Nak," kata sang ibu. "Ini adalah kotak keberanianmu." Imani tersenyum. Ia tahu perjalanannya belum selesai, tapi sekarang ia tidak lagi merasa sendirian. Ia adalah penyintas, seorang gadis kecil yang memilih bersuara, dan keberaniannya telah menjadi cahaya bagi banyak anak lain. Kisah Imani bukan hanya cerita tentang rasa takut, tapi juga tentang keberanian seorang anak kecil untuk bersuara. Dari seorang gadis yang merasa sendirian, ia berubah menjadi cahaya kecil yang menginspirasi banyak hati. Hari ini, Imani mengajarkan kita semua bahwa suara seorang anak tidak pernah kecil. Setiap kata yang ia ucapkan bisa menyelamatkan hidup, membuka mata banyak orang tua, dan memberikan harapan bagi mereka yang masih terjebak dalam ketakutan. Sahabat, jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan tombol suka, subscribe,
dan aktifkan lonceng notifikasi. Dengan begitu, kita bisa terus berbagi kisah nyata yang penuh pelajaran dan membantu lebih banyak anak menemukan keberaniannya. Hari-hari setelah laporan itu terasa berbeda. Ibu Imani memutuskan untuk mengambil cuti panjang dari pekerjaannya di rumah sakit. "Tidak ada yang lebih penting daripada kamu, Nak," katanya sambil mengelus rambut putrinya. Rutinitas keluarga pun berubah. Setiap pagi kini diisi dengan sarapan sederhana bersama, roti bakar, susu hangat, atau bubur ayam dari warung dekat rumah. Sesuatu yang dulu terasa mewah karena begitu jarang terjadi. Malam hari, sebelum tidur, ibunya selalu duduk di tepi ranjang Imani, menggenggam tangannya dan berkata, "Kamu aman sekarang. Mama di sini. Kamu tidak akan sendirian lagi." Kalimat itu menjadi penghiburan yang sangat berarti bagi seorang anak yang begitu lama merindukan perhatian. Namun, meski ada kehangatan baru, bayangan ketakutan masih menghantui. Kadang-kadang Imani terbangun tengah malam dengan napas terengah, keringat dingin mengucur. Ibunya selalu sigap memeluk, menenangkan, hingga ia kembali tertidur. Bagi Imani, setiap detik bersama ibunya kini terasa berharga. Rumah yang dulu penuh sunyi mulai kembali hangat. Meski luka batin belum sembuh, ada cahaya kecil yang membuatnya yakin ia tidak sendirian dalam perjalanan ini. Beberapa minggu kemudian, Imani mulai menjalani konseling di sebuah pusat rehabilitasi anak di Bandung. Tempat itu penuh gambar berwarna-warni, mainan edukatif, dan rak buku cerita. Namun bagi Imani, awalnya semua itu tidak mampu menghapus rasa takut. Ia hanya duduk diam, menunduk, menggambar garis-garis acak di kertas kosong. Psikolog yang menanganinya, Bu Laras, tidak pernah memaksa. Ia hanya duduk di samping, tersenyum, kadang ikut menggambar. "Tidak apa-apa kalau kamu belum mau bicara, Imani. Kita bisa pelan-pelan," katanya lembut. Hari-hari pertama, Imani hanya menggambar gunung, hujan, dan rumah dengan jendela tertutup rapat. Itu adalah gambaran isi hatinya, tertutup, dingin, dan penuh rahasia. Tetapi perlahan, garis-garis itu berubah. Ada matahari kecil di pojok kertas, ada dua sosok yang berpegangan tangan. Suatu sesi, Imani akhirnya berbisik, "Aku takut, Bu. Aku kira paman sayang sama aku, tapi ternyata tidak." Bu Laras menatapnya penuh kasih, lalu menjawab, "Imani, kamu tidak salah. Orang dewasa yang seharusnya menjaga justru mengkhianati kepercayaanmu. Kamu berhak merasa marah, takut, sedih. Dan kamu berhak untuk sembuh." Kata-kata itu menetes ke hati Imani seperti hujan pertama setelah musim kemarau panjang. Untuk pertama kalinya, ia mulai memahami, luka itu bukan salahnya. Ada jalan untuk sembuh, dan ada orang-orang yang akan berjalan bersamanya. Penyelidikan polisi semakin dalam. Dari kotak kayu yang ditemukan, mereka mendapatkan surat dari seorang remaja bernama Mara. Surat itu berisi penolakan Mara untuk terus ikut dalam proyek Asra. Kalimatnya singkat, tapi penuh ketakutan. Hal ini membuat penyidik curiga bahwa mungkin Imani bukan satu-satunya korban. Media lokal Bandung mulai memberitakan kasus ini. Seorang anak berani bersuara setelah mendapat perlakuan tidak pantas dari kerabatnya. Begitu bunyi salah satu tajuk utama. Berita itu cepat menyebar, mengundang perhatian banyak orang tua. Di pasar tradisional, di angkot, bahkan di warung kopi, orang-orang membicarakan kisah Imani. Kalau anak sekecil itu saja bisa berani bicara, kita sebagai orang tua harus lebih waspada, ujar seorang ibu di pasar Kosambi. Di rumah, Imani mendengar bisik-bisik itu dari televisi dan tetangga.
Perasaannya campur aduk, ada lega karena suaranya mulai dipercaya, tapi juga takut karena kasus ini semakin besar. Ibunya meraih tangan Imani, berkata lembut, "Nak, keberanianmu menyelamatkan bukan hanya dirimu, tapi mungkin juga anak-anak lain. Kamu tidak sendiri." Bandung yang biasanya dipenuhi tawa anak muda dan hiruk-pikuk lalu lintas, kini terasa berbeda. Di balik keriuhan kota, ada sebuah kisah kecil yang mulai membuka mata banyak keluarga, bahwa bahaya tidak selalu datang dari orang asing, melainkan kadang dari mereka yang kita percayai. Hari persidangan akhirnya tiba. Meski Imani tidak diwajibkan hadir langsung di ruang sidang, ia tetap diminta memberikan kesaksian melalui ruangan khusus anak di kantor perlindungan. Ruangan itu penuh boneka dan gambar berwarna, seolah-olah dibuat agar anak-anak tidak merasa takut. Imani duduk di kursi kecil, tangan mungilnya menggenggam erat jari ibunya. Suaranya bergetar ketika mulai bercerita. "Aku tidak mau ada anak lain yang merasakan ini," katanya lirih, namun penuh keteguhan. Kesaksian itu direkam dan diperdengarkan di pengadilan. Para hakim dan jaksa terdiam sejenak, merasakan keberanian seorang gadis kecil yang memilih melawan ketakutannya. Di luar, media meliput persidangan dengan tajuk besar, "Suara Kecil yang Mengguncang." Banyak orang tua di Bandung mengikuti perkembangan kasus ini. Mereka mulai sadar, kejahatan bisa bersembunyi di balik wajah ramah kerabat sendiri. Sementara itu, di sekolah, teman-teman Imani mulai melihatnya dengan cara berbeda. Mereka tidak lagi hanya menganggapnya gadis pendiam, melainkan seseorang yang berani. Beberapa bahkan berkata, "Imani, kamu pahlawan kecil." Imani masih merasa takut, tapi di dalam hatinya muncul api kecil. Suaranya ternyata punya kekuatan, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk anak-anak lain. Suatu sore, hujan baru saja reda. Udara Bandung masih lembab ketika seseorang mengetuk pintu rumah. Imani yang sedang sendirian memberanikan diri membukanya. Ternyata yang datang adalah Bu Afri, guru kelasnya, membawa selembar formulir yang lupa dikembalikan. "Imani, Ibu tadi sekalian lewat, jadi mampir sebentar," kata Bu Afri sambil tersenyum hangat. Senyuman itu seakan menembus tembok ketakutan yang selama ini mengekang Imani. Imani berusaha menjawab, "Iya, Bu, semuanya baik-baik saja," tetapi suaranya bergetar. Bibirnya gemetar, dan mata kecilnya mulai dipenuhi air. Ia menunduk, lalu dengan suara lirih berbisik, "Bu, boleh aku cerita sesuatu?" Raut wajah Bu Afri langsung berubah serius, namun tetap lembut. Ia masuk ke dalam rumah, menutup pintu perlahan, lalu berkata, "Tentu saja, sayang. Kamu bisa cerita apa saja pada Ibu." Imani menarik napas panjang, tubuhnya gemetar. Dengan suara hampir tak terdengar, ia berkata, "Paman Asra kadang melakukan hal-hal aneh. Dia nunjukin aku benda-benda yang aku nggak ngerti, dan bilang jangan cerita ke siapa-siapa." Dada Bu Afri serasa sesak, tetapi ia berusaha tetap tenang. Ia menggenggam tangan Imani erat, menatap mata muridnya itu dengan penuh kasih. "Imani, kamu berani sekali sudah mau cerita. Ibu bangga padamu. Kamu tidak salah, dan kamu tidak sendirian. Ibu akan pastikan kamu aman." Untuk pertama kalinya, Imani merasa sedikit lega. Ada seseorang yang mendengar, yang percaya, dan yang tidak membuatnya merasa gila karena ketakutannya. Beberapa jam setelah pertemuan itu, Bu Afri segera menghubungi orang tua Imani. Malam itu, ibunya pulang lebih cepat dari rumah sakit. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Begitu melihat putrinya, ia langsung meraih dan memeluk erat. "Maafkan Mama, sayang. Mama seharusnya ada untukmu,
bisiknya dengan suara bergetar. Air mata jatuh membasahi bahu kecil Imani. Rumah yang biasanya sunyi kini dipenuhi tangis. Bukan hanya tangis Imani, tapi juga tangis seorang ibu yang merasa bersalah karena telah lalai. Ayahnya pun tiba tidak lama kemudian. Saat mendengar cerita itu, wajahnya membeku, tangan mengepal kuat, seolah menahan amarah bercampur rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin? Asra, saudara sendiri, gumamnya nyaris tidak terdengar. Malam itu, mereka bertiga duduk bersama di ruang tamu. Tidak ada TV yang menyala, tidak ada suara lain selain isak tangis dan janji-janji baru. Sang ibu berulang kali berkata, "Kamu tidak akan sendirian lagi, Imani. Kami janji akan melindungimu." Bagi Imani, pelukan itu adalah sesuatu yang sudah lama ia rindukan. Meski hatinya masih gemetar, ia merasa ada secercah kehangatan yang perlahan kembali. Rumah yang selama ini menjadi tempat sepi, malam itu berubah menjadi ruang perlindungan penuh air mata, penyesalan, dan tekad. Keesokan harinya, sang ibu tidak berangkat kerja. Ia memutuskan untuk menemani putrinya sepanjang waktu. Telepon sibuk sejak pagi, hubungan dengan pihak sekolah, dinas sosial, hingga Dinas Perlindungan Anak Kota Bandung. Semua bergerak cepat setelah mendengar pengakuan Imani. Siang itu, 2 petugas perlindungan anak datang ke rumah. Mereka memperkenalkan diri dengan suara lembut agar Imani tidak merasa semakin takut. Salah satunya, Mbak Rina, berjongkok hingga sejajar dengan mata Imani. "Sayang, sekarang kamu di tempat aman. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Kamu boleh cerita pelan-pelan, tidak perlu terburu-buru," katanya penuh kasih. Imani menggenggam erat tangan ibunya, matanya bergetar antara takut dan ragu. Perlahan ia mulai menceritakan segalanya, tentang permainan aneh, foto-foto di kotak kayu, dan ucapan Asra yang membuatnya bingung. Setiap kata yang keluar seperti beban berat yang akhirnya dilepaskan. Sang ibu menahan air mata, sementara petugas mencatat dengan teliti. Mereka juga memberikan nomor darurat, memastikan keluarga bisa menghubungi kapan saja jika merasa tidak aman. Sore itu, suasana rumah berbeda. Meski masih ada ketegangan, ada pula secercah harapan. Untuk pertama kalinya, Imani merasa tidak sendirian dalam perjuangan ini. Ia punya ibu, punya guru, dan kini punya perlindungan hukum yang siap berdiri di sisinya. Beberapa hari berikutnya, polisi mulai turun tangan. Mereka datang ke rumah Imani membawa surat perintah pemeriksaan terhadap Asra. Ketegangan langsung terasa. Ibunya memeluk Imani erat, sementara ayahnya berdiri kaku dengan rahang mengeras. Kabar itu menyebar cepat di antara keluarga besar. Ada yang terkejut, ada yang marah, ada pula yang tidak percaya. Tidak mungkin Asra melakukan hal seperti itu. Dia selalu ramah, bisik seorang kerabat. Namun bukti-bukti dari kotak kayu, surat Mara, dan kesaksian Imani perlahan menyingkap kebenaran. Masyarakat sekitar pun ikut gempar. Seorang tetangga berkata lirih, orang yang ramah di depan mata ternyata bisa menyimpan sisi gelap. Bandung yang biasanya hiruk-pikuk dengan pasar, warung kopi, dan tawa anak muda, kini ramai dengan bisik-bisik penuh curiga. Sementara itu, di rumah, suasana berubah drastis. Ibu Imani berhenti bekerja sementara, memilih untuk selalu berada di sisi anaknya. Setiap pagi, mereka duduk sarapan bersama, sesuatu yang dulu jarang terjadi. Namun di balik kebersamaan itu, ada bayangan cemas, karena proses hukum baru saja dimulai dan jalan menuju keadilan masih panjang. Hari-hari berikutnya terasa jauh lebih menyenangkan bagi Imani.
Setiap kali bel sekolah berbunyi, hatinya berdebar bukan karena takut pulang ke rumah kosong lagi, melainkan karena tahu akan ada seseorang yang menunggunya di sana. Asra selalu datang tepat waktu, membawa energi baru ke dalam rumah. Kadang ia membawakan martabak manis dari warung dekat alun-alun Bandung, kadang es cendol segar yang membuat Imani tertawa bahagia. "Kalau kamu rajin belajar, kita makan martabak bareng," katanya sambil mengedipkan mata. Imani merasa dirinya diperhatikan. PR yang biasanya ia kerjakan sendirian kini ada yang mendampingi. Bahkan, Asra sering memuji setiap kali Imani berhasil menjawab soal sulit atau menggambar sesuatu yang indah. "Kamu benar-benar berbakat," ujarnya. Kata-kata itu terdengar seperti musik yang menenangkan bagi seorang anak yang lama haus akan perhatian. Sore-sore itu dipenuhi cerita. Asra berkisah tentang masa mudanya, tentang pemandangan Gunung Tangkuban Perahu, dan tentang kebiasaan masyarakat Sunda yang selalu ramah. Imani mendengarkan dengan mata berbinar, merasa seakan dunia luar yang luas kini ikut hadir di ruang tamunya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, rumah itu tidak lagi sekadar bangunan sunyi. Suara tawa, percakapan, dan aroma makanan ringan memenuhi ruangan. Imani mulai menantikan setiap sore, karena di sanalah ia merasa hangat, seolah ia punya keluarga lengkap. Namun, di balik kehangatan itu, ada sesuatu yang perlahan-lahan mulai membentuk ikatan terlalu kuat, ikatan yang membuat Imani semakin percaya, semakin bergantung, tanpa menyadari bahwa kenyamanan kadang bisa menutupi bahaya yang tersembunyi. Awalnya semua terasa normal. Namun seiring waktu, ada hal-hal kecil yang mulai membuat Imani merasa bingung. Paman Asra kadang berdiri terlalu lama di lorong setelah mengucapkan selamat malam, atau mengusap rambut Imani dengan gerakan yang terasa berbeda dari biasanya. Pernah suatu sore, sambil bercanda, ia bertanya, "Teman-temanmu di sekolah suka berbagi rahasia sama kamu?" Imani mengangkat bahu. "Tidak terlalu." Asra tersenyum tipis. "Kalau kamu punya rahasia suatu hari nanti, kamu bisa cerita ke paman. Aku tidak akan bilang siapa-siapa, bahkan mama sekalipun." Kata-kata itu terasa menggantung di udara, berat dan aneh. Imani hanya mengangguk kecil, tapi hatinya mulai berbisik, ada sesuatu yang salah. Permainan yang dibawa Asra pun mulai terasa berbeda. Kadang ia meminta Imani melakukan pose-pose aneh untuk difoto, lalu memujinya dengan kata-kata terlalu pribadi. "Kamu cantik sekali, seperti model," katanya dengan tatapan sulit dimengerti. Imani merasa tidak nyaman, tetapi pikirannya selalu mencoba membenarkan, dia kan keluarga. "Paman pasti sayang aku. Mungkin aku saja yang berlebihan." Malam-malam Imani mulai gelisah. Ia sulit tidur, bayangan tentang tatapan dan ucapan Asra muncul lagi dan lagi. Di luar jendela, hujan Bandung turun deras, menambah dingin yang merayap ke dalam hati seorang gadis kecil yang mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sore itu hujan deras membasahi jalanan Bandung. Udara terasa dingin, rumah dipenuhi suara rintik yang jatuh di atap seng. Asra datang membawa sebuah kotak kayu tua, wajahnya terlihat biasa saja, tapi ada kilatan aneh di matanya. "Imani," katanya pelan, "paman mau kasih kamu sesuatu yang spesial. Tapi ini rahasia kita berdua, ya. Jangan bilang ke mama atau papa." Hati Imani berdegup kencang. Rasa penasaran bercampur takut membuat tangannya gemetar saat membuka kotak itu. Di dalamnya ada beberapa foto aneh, benda-benda asing, dan sebuah surat dari seseorang bernama Mara yang menulis bahwa ia tidak ingin lagi menjadi bagian dari proyek milik Asra. Jantung Imani seolah berhenti berdetak. Kata-kata dalam surat itu begitu jelas, ada sesuatu yang berbahaya,
sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Asra berdiri di sampingnya, tersenyum samar. Kalau kamu simpan rahasia ini, kita akan selalu dekat. Kamu mengerti, kan? Suaranya terdengar halus namun penuh tekanan. Imani menelan ludah, matanya berkaca-kaca. Perasaan hangat yang selama ini ia rasakan berubah menjadi ketakutan yang menusuk. Rumah yang tadinya penuh tawa kini mendadak menjadi tempat asing yang menakutkan. Malam itu, Imani hampir tidak bisa tidur. Suara hujan di luar jendela seperti menggema di kepalanya, bercampur dengan rasa bersalah dan kebingungan. Bagaimana kalau aku salah paham? Bagaimana kalau tidak ada yang percaya padaku? Pikirnya berulang kali. Namun hati kecilnya terus berteriak, ada yang salah, ada sesuatu yang berbahaya. Malam demi malam, Imani semakin sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan senyum samar Asra dan kotak kayu itu kembali muncul. Ia menggeliat di tempat tidur, mencoba menenangkan diri, tetapi perasaan gelisah tak mau pergi. Di sekolah, ia tetap berusaha tersenyum, namun matanya terlihat sayu. Guru sempat bertanya, Imani, kamu baik-baik saja? Dan Imani hanya mengangguk cepat, takut kalau ia bicara terlalu banyak, kebenaran akan terungkap. Di rumah, rasa takut bercampur rasa bersalah. Ia berpikir, bagaimana kalau semua ini cuma imajinasiku? Bagaimana kalau aku menuduh orang yang sebenarnya baik? Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya. Namun hati kecilnya tak pernah diam. Setiap kali Asra menatap terlalu lama atau tangannya singgah terlalu dekat, ada suara dalam dirinya yang berteriak, ini tidak benar. Ada yang salah. Kesunyian rumah yang dulu hanya membuatnya kesepian, kini berubah menjadi jerat ketakutan. Malam-malam di Bandung yang dingin membuat ia meringkuk di bawah selimut, menutup telinga, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Pernahkah kalian mempercayai seseorang begitu dalam, meskipun suara kecil di hati kalian berteriak, jangan? Namun hati yang lembut berbisik, mungkin tidak apa-apa. Itulah yang dialami oleh seorang gadis kecil bernama Imani, berusia 12 tahun, tinggal di kota Bandung, Jawa Barat. Imani dikenal sebagai anak yang cerdas dan penuh imajinasi. Ia bisa menghabiskan berjam-jam membaca novel misteri di perpustakaan sekolah atau menggambar bunga dan hewan kecil di buku catatannya. Senyumnya selalu mampu mencerahkan ruangan, dan para guru sering memujinya sebagai murid yang rajin dan penuh rasa ingin tahu. Namun di balik tawa itu, ada kesepian yang selalu menyelimuti hidupnya setiap kali ia pulang ke rumah. Ayahnya bekerja di sebuah perusahaan keuangan di pusat kota, sering pulang larut malam. Ibunya adalah seorang perawat yang harus menjalani shift malam di rumah sakit. Setiap pagi, ketika Imani bangun, ibunya sudah pergi, dan ketika malam tiba, ayahnya baru pulang dengan wajah lelah. Hari demi hari, Imani duduk sendirian di meja makan, memanaskan sisa makanan, lalu mengerjakan PR tanpa ada seorang pun yang menemaninya. Di kota Bandung yang ramai, dengan jalan-jalan penuh lalu lintas, kafe-kafe dipenuhi anak muda, dan lampu neon yang berkelip di malam hari, ada seorang gadis kecil yang merasa dunianya begitu sunyi. Suatu malam, saat membantu ibunya menata belanjaan, Imani berkata pelan, "Ma, aku tidak suka sendirian terus. Kadang rasanya dinding rumah ini lebih berisik daripada aku sendiri." Ibunya berhenti sejenak, menatap mata putrinya dengan penuh rasa bersalah, lalu mengelus rambutnya. "Mama tahu, sayang. Kami berusaha sekuat tenaga. Aku janji kita akan cari solusi." Kalimat itu terdengar lembut, tapi di hati Imani, janji itu menggantung di udara, seolah tidak tahu kapan akan ditepati. Hari-hari Imani berjalan dalam pola yang sama. Pulang sekolah,
ia membuka pintu rumah yang sunyi, meletakkan tas, lalu berjalan ke dapur. Ia memanaskan sisa nasi goreng atau sup yang dibuat ibunya kemarin, kemudian duduk di meja makan besar sendirian. Di luar, suara motor menderu di Jalan Braga, kafe-kafe ramai dengan anak muda yang bercanda, tetapi di rumahnya hanya ada suara sendok yang beradu dengan piring. Kadang Imani menyalakan TV, hanya untuk memecah keheningan. Tapi suara program komedi atau berita malam tidak pernah benar-benar mengisi kekosongan di hatinya. Ia menatap kursi kosong di hadapannya, membayangkan andai saja ayahnya bisa pulang lebih cepat atau ibunya bisa makan malam bersama. Di sekolah, Imani tetap terlihat ceria. Teman-temannya tidak pernah tahu bahwa begitu bel pulang berbunyi, ia kembali pada kesunyian. Ia sering menulis di buku catatan kecilnya, "Mengapa rumahku terasa lebih sepi daripada perpustakaan?" Suatu sore, ketika ibunya pulang lebih awal, Imani memberanikan diri untuk bicara. "Ma, kapan terakhir kali kita makan malam bertiga?" tanyanya dengan suara pelan. Ibunya menahan napas, lalu menjawab, "Sayang, Mama tahu kamu kesepian. Tapi pekerjaan ini penting. Kalau Mama tidak bekerja, siapa yang akan membantu orang-orang di rumah sakit? Dan bagaimana kita bisa membayar sekolahmu?" Kata-kata itu menusuk hati Imani. Ia tahu ibunya tidak salah, tapi itu tidak mengurangi rasa kosong yang ia rasakan. Ia hanya mengangguk, lalu berlari ke kamarnya. Dari jendela, ia melihat langit Bandung mulai memerah, lampu kota menyala satu persatu. Hatinya berbisik lirih, apa aku akan terus sendirian seperti ini? Beberapa minggu setelah percakapan itu, ibunya datang dengan sebuah rencana yang menurutnya bisa menjadi solusi. Suatu malam, ketika mereka duduk di ruang tamu sambil menyeruput coklat panas, ibunya berkata, "Sayang, Paman Asra akan pindah ke dekat sini. Dia setuju untuk menemanimu setiap sore sampai Mama atau Papa pulang. Bukankah itu menyenangkan?" Mata Imani langsung berbinar. Paman Asra, kakak laki-laki ibunya, selalu dikenal sebagai sosok yang hangat di acara keluarga. Ia tidak pernah lupa ulang tahun Imani, sering membawa hadiah kecil, dan menceritakan kisah petualangannya sebagai fotografer lepas. Baginya, Asra adalah paman yang menyenangkan, penuh energi, dan selalu punya cara membuat anak-anak tertawa. Hari Senin itu, ketika Asra datang dengan tas besar berisi permainan papan dan 2 potong cookis coklat, rumah yang biasanya sunyi tiba-tiba terasa hidup. Imani melompat kegirangan. "Paman," serunya sambil berlari memeluknya. Sejak hari itu, sore-sore Imani tak lagi sepi. Mereka bermain kartu Uno, menyusun puzzle, bahkan Asra dengan sabar membantu mengoreksi PR matematika yang rumit. Kadang ia bercerita tentang perjalanan ke Yogyakarta atau Bali, memperlihatkan foto-foto gunung dan pantai yang ia ambil dengan kameranya. "Imani, kamu anak yang istimewa," katanya suatu sore sambil menyelipkan bunga kertas ke telinga gadis kecil itu. "Suatu hari nanti kamu akan jadi perempuan yang kuat. Aku yakin itu." Kata-kata itu membuat Imani merasa benar-benar diperhatikan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumahnya tidak lagi hanya dinding sunyi, melainkan tempat yang penuh tawa, cerita, dan hangatnya kebersamaan. Namun, Bandung adalah kota yang menyimpan 2 sisi, hiruk-pikuk modern dan kesunyian rumah-rumah yang ditinggalkan orang tua sibuk bekerja. Imani tak tahu, rasa nyaman yang ia rasakan kini bisa saja menjadi awal dari sesuatu yang lebih rumit.